Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi ke dalam Daily Devotion. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan satu hari lagi kasih karunia Tuhan, dan sebentar kami mau memulai hari kami dengan perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, kita akan melanjutkan di Daniel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-19. Nah, pasal ini membahas tentang bagaimana Daniel tetap berkomunikasi kepada Tuhan ya lewat pembacaan firman dan doa pastinya, bahkan di tengah kondisi yang baik ataupun tidak baik. Rutinitas dan kesetiaan Daniel itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga pastinya menjadi pertanyaan kita untuk hari ini terkhususnya, menjadi refleksi kita juga, apakah nih kita hanya mengucap syukur saat keadaan baik saja, atau saat keadaan tidak baik kita tetap mengucap syukur, Bapak Saudara. Kita akan coba lihat ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengadakan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Di kitab Yeremia sudah dinubuatkan, Bapak Saudara, kalau masa pembuangan Babel itu hanya 70 tahun dan saat ini akan segera selesai. Nah, saat keadaan sudah baik begitu ya, Daniel bukannya santai-santai saja, tapi dia malah berdoa lebih sungguh lagi sama Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di sini sambil berpuasa dan menggunakan kain kabak dikatakan. Jadi membaca firman dan berdoa itu bukan hanya sekedar rutinitas harian kita, ataupun hanya kita baca firman untuk menambah pengetahuan kita aja lah akan firman, tapi pembacaan firman dan berdoa itu justru menjadi sarana kita untuk terus terhubung sama Tuhan, gitu loh. Dan janji-janjinya Tuhan justru yang menjadi penyemangat untuk kita, gitu ya. Seperti Daniel. Kita lihat ayat yang kelima dan keenam. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Nah, walaupun kita tahu Daniel adalah orang yang benar, tapi dia berdoa menggunakan kata kami, Bapak Saudara. Dia menyertakan dirinya dalam doa itu, dalam kesalahan bangsanya. Dan dia tidak merasa lebih benar daripada yang lain, tapi di sini dia memohon pengampunan atas nama bangsa Israel. Wow, luar biasa ya. Pastinya gampang kalau kita mau menyalahkan orang lain atau menyalahkan, kita nunjuk aja siapalah dalam misalnya satu masalah atau satu keadaan yang tidak baik. Mungkin ya, walaupun itu juga bukan kesalahan kita gitu loh. Tapi ya kita belajar dari Daniel di sini untuk tetap rendah hati dan terus berdoa sama Tuhan dan mendoakan mereka justru. Mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita, rekan kerja kita, siapapun. Tanpa ada perasaan lebih benar daripada yang lain. Dan ayat terakhir, ayat 18. Ya Allahku, arahkan telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami. Dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami kepadamu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Dan ini sadar, Bapak Saudara, bahwa Israel sebenarnya nggak layak untuk minta bantuan sama Tuhan. Tapi di sini Daniel berani meminta sama Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber kasih. Tuhan yang memiliki kasih agape, Bapak Saudara. Yang tetap mengasihi bangsa Israel walaupun mereka merasa tidak layak untuk dikasihi sama Tuhan. Begitupun kita. Kalau kita berdoa sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, ingat, Tuhan mau mendengar doa kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami
harus terus membangun sebuah koneksi dengan Tuhan lewat pembacaan firman dan berdoa. Dan biarlah Tuhan, kami mau mulai terus membiasakan diri kami untuk selalu berkomunikasi dengan-Mu dan menjalin hubungan yang erat. Dan biarlah hari ini penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion selanjutnya. Shalom.